Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai George Simmel. Baiklah, kami dari kelompok 3 beranggotakan 1. Brian Taruna, BP 19108120013. Kedua, Farouk L. Picasso, BP 19108110003. Ketiga, Karisma Winada 19108111013. Keempat, Afif An Umilah 19108111023. Kelima, Sonia Marisa 19108120003. Baiklah, pertanyaan kunci untuk materi kali ini. Yang pertama, apa saja aliran pemikiran yang mempengaruhi pandangan George Simmel? Yang kedua, apa yang dimaksud Simmel dengan asosiasi? Yang ketiga, bagaimana proses munculnya masyarakat menurut Simmel? Yang keempat, apa yang dimaksud Simmel dengan bentuk dan isi dari realitas sosial? Yang kelima, bagaimana hubungan antara bentuk dan isi tersebut? Yang keenam, apa yang dimaksud Simmel dengan sosiabilita? Yang ketujuh, mengapa menurut Simmel penting untuk memahami bentuk dan isi realitas tersebut? Yang kedelapan, bagaimana proses superordinasi dan subordinasi terjadi dalam masyarakat dan apa akibatnya? Yang kesembilan, mengapa menurut Simmel konflik merupakan realitas yang alamiah? Yang kesepuluh, apa saja bentuk-bentuk konflik dan apa konsekuensi sosialnya? Yang kesebelas, mengapa uang memiliki makna yang penting dalam kehidupan sosial menurut Simmel? Dan yang terakhir, apa yang dimaksud Simmel sebagai tragedi kebudayaan? Pemikiran yang mempengaruhi Simmel ialah yang pertama, dipengaruhi oleh model evolusi Spencer mengenai kompleksitas sosial yang bertambah. Spencer menggunakan suatu model evolusi untuk menjelaskan perubahan masyarakat dari suatu struktur yang sederhana dengan diferensiasi yang rendah dan homogen ke struktur yang kompleks dengan diferensiasi dan heterogenitas yang tinggi. Pengaruh ini terlihat dalam karya Simmel yang berjudul On Social Differentiation. Lalu, pengaruh yang kedua itu dari ahli filsafat Jerman, yaitu Immanuel Kant. Kant mengembangkan perspektif filosofis yang didasarkan pembedaan antara persepsi manusia mengenai gejala dan hakikat dari benda-benda, seperti mereka berada dalam dirinya sendiri. Titik pandangan ini memperlihatkan kompromi yang tidak boleh antara kaum empiris dan rasionalis yang saling bertentangan. Posisi Kant adalah bahwa ada kategori pikiran fundamental tertentu yang bersifat a priori atau ruang, waktu, sebab, dan seterusnya yang tidak didasarkan rangsangan indrawi tetapi membentuk kesadaran subjektif akan dunia empiris. Simmel menerapkan model berpikir ini tentang kenyataan sosial. Lalu pengaruh terakhir ialah pengaruh bentuk analisa Hegel yang bersifat dialektik. Simmel menggunakan bentuk analisa dialektik pada tingkatan yang berbeda dalam analisanya yang mendalam mengenai sejumlah paradoks dan kontradiksi yang terdapat dalam kehidupan sosial. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan asosiasi menurut Simmel? Munculnya masyarakat menurut Simmel dikenal dengan istilah Vergesellschaftung yang secara harfiah berarti proses terjadinya masyarakat atau disebut dengan istilah asosiasi. Jadi, munculnya masyarakat terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang mana dalam proses tersebut individu akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Masyarakat lebih daripada jumlah individu yang terbentuk lalu ditambah dengan pola interaksi timbal balik di mana mereka saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Akan tetapi masyarakat tidak akan pernah ada sebagai suatu benda objektif yang terlepas dari anggota-anggotanya. Kenyataan itu terdiri dari kenyataan proses interaksi timbal balik.
Contoh terbentuknya masyarakat menurut Simmel misalnya sejumlah individu yang terpisah satu sama lain atau berdiri sendiri-sendiri saja. Proses munculnya masyarakat sangat banyak macamnya, mulai dari pertemuan sepintas lalu antar orang-orang asing di tempat-tempat umum sampai ke ikatan persahabatan yang lama dan intim atau hubungan keluarga. Jadi sosiasi menurut Simmel adalah pengelompokan dasar dari manusia. Sosiasi meliputi interaksi timbal balik melalui proses individu saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yang akhirnya masyarakat itu sendiri muncul. Bagaimana proses terbentuknya masyarakat menurut George Simmel? Munculnya masyarakat menurut Simmel dikenal dengan istilah Vergesellschaftung yang secara harfiah berarti proses terjadinya masyarakat atau disebut juga dengan sosiasi. Jadi, munculnya masyarakat terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang mana dalam proses tersebut individu akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Menurut Simmel, terbentuknya masyarakat itu sangatlah sederhana. Prosesnya sangatlah sederhana. Ketika ada pengumuman yang mengatakan bahwa kapal akan tertunda beberapa jam karena tabrakan, misalnya itu pengumuman di pelabuhan. Lalu beberapa orang mungkin mulai berbicara dengan orang di sampingnya. Maka di sanalah muncul masyarakat. Jadi sederhana apa yang menjadi pengertian masyarakat atau proses terjadinya masyarakat menurut George Simmel. Apa perbedaan bentuk dan isi dalam interaksi sosial menurut Simmel? Sama-sama kita ketahui, interaksi sosial terjadi apabila memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Bentuk-bentuk interaksi bisa terwujud dalam kerjasama, persaingan, dan pertentangan. Dan ditambah lagi, dalam buku Johnson dikatakan bahwa sebagai ilustrasi, Simmel mencatat bentuk-bentuk sosiasi atau interaksi yang dimaksud sebagai berikut: superioritas dan subordinasi, kompetisi, pembagian kerja, pembentukan partai, perwakilan, solidaritas ke dalam, disertai dengan sifat menutup diri terhadap orang luar, dan sebagainya. Namun, untuk isi dalam proses interaksi itu meliputi insting erotik, kepentingan objektif, dorongan agama, tujuan membela dan menyerang, bermain, keuntungan, bantuan atau instruksi, dan tidak terbilang lainnya yang menyebabkan orang untuk hidup bersama dengan orang lain, untuk bertindak terhadap mereka, bersama mereka, melawan mereka, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk dipengaruhi oleh mereka. Jadi, untuk yang isi dari proses interaksi itu bagaimana motif atau topik yang kita bicarakan dalam sebuah interaksi, atau motif dan tujuan dari kenapa kita berinteraksi dengan orang lain. Pertanyaan selanjutnya, hubungan antara bentuk dan isi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa isi dalam kehidupan sosial meliputi insting erotik, kepentingan objektif, dorongan agama, tujuan membela dan menyerang, bermain keuntungan, bantuan atau instruksi, dan tidak terbilang lainnya yang menyebabkan orang untuk hidup bersama dengan orang lainnya, untuk bertindak terhadap mereka, bersama melawan mereka, untuk mempengaruhi orang lain, dan untuk dipengaruhi oleh mereka. Sedangkan bentuk sendiri ialah superioritas dan subordinasi, kompetisi, pembagian kerja, pembentukan partai, perwakilan,
solidaritas ke dalam, disertai dengan sifat menutup diri terhadap orang luar dan sebagainya. Sehingga dapat kita simpulkan di sini bahwasanya antara bentuk dan isi yang dimaksud oleh George Simmel memiliki suatu hubungan yang bersifat dinamis atau dalam artian bergerak, tidak tetap, terus mengalami perubahan. Dimana kalau sosialisasi atau interaksi itu dipisahkan isinya sendiri atau isi yang tidak ada hubungan dengan itu, maka bentuk yang dihasilkan adalah sosiabilitas, atau dalam yang kita kenal bahwasanya sosiabilitas sendiri ialah bentuk interaksi yang terpisah dari isinya atau bersifat sementara. Nomor 6. Apa itu sosiabilitas menurut Simmel? Simmel berpandangan bahwa sosiasi atau interaksi yang dipisahkan dari isinya menghasilkan sosiabilitas, di mana sosiabilitas sebagai bentuk yang murni merupakan interaksi yang terjadi demi interaksi itu sendiri dan bukan yang lain. Sosiabilitas adalah bentuk proses yang terpisah dari isinya dan bersifat sementara, seperti silaturahmi. Jawaban nomor 7. Penting untuk memahami bentuk dan isi realita ialah karena bentuk dan isi realita akan mempermudah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk yang dapat diabstraksikan dari proses interaksi yang berlangsung terus dan dianalisa secara terlepas dari isinya, walaupun digagaskan Simmel dalam suatu bayangan mengenai geometri kehidupan sosial. Nomor 8, proses superordinasi dan subordinasi dan akibatnya. Temuan Simmel mengenai pola-pola interaksi adalah pola interaksi superordinasi dan subordinasi. Superordinasi dan subordinasi merupakan sebutan dalam urutan tingkatan atau jenjang jabatan dalam konsep hierarki. Hubungan superordinasi dan subordinasi merupakan hubungan timbal balik antar keduanya. Seperti konsep dasar sosiologi Simmel, yakni masyarakat merupakan hubungan timbal balik antar individu. Maka, yang terjadi dalam hubungan adalah tindakan superordinat ke subordinat akan kembali ke subordinat, atau dalam hal tertentu, orang yang memiliki posisi superordinat dan dalam bidang lain dan di kesempatan lain sebagai subordinat. Subordinasi sering dianggap sebagai suatu keadaan yang menekan, yang menyangkal atau meniadakan kebebasan subordinat. Bagi subordinat, memperoleh kebebasan itu kelihatannya menuntut hilangnya pembedaan antara superordinat dan subordinat. Simmel menjelaskan bahwa kebebasan tidak harus sejalan dengan persamaan. Artinya, bagi subordinat, kebebasan berarti memiliki privilese yang ada pada superordinat, tetapi privilese ini meliputi privilese untuk menguasai. Jadi, tujuan yang sebenarnya dari gerakan pembaruan atau revolusi itu adalah bukan untuk menghilangkan bentuk superordinasi dan subordinasi, tetapi untuk memungkinkan subordinat itu memperoleh posisi superordinat. Superordinat dan subordinat dalam konsepnya bukanlah karakteristik pribadi individu yang terlibat dalam interaksi, melainkan produk dari interaksi yang di dalamnya karakteristik individu menjadi lenyap. Nomor 9. Mengapa menurut Simmel konflik merupakan realitas alamiah? Interaksi yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok kadang menimbulkan konflik. Menurut Simmel, masalah mendasar dari setiap masyarakat adalah konflik antara kekuatan-kekuatan sosial dan individu. Karena pertama, sosial melekat kepada setiap individu, dan kedua, sosial dan unsur-unsur individu dapat berbenturan dalam individu. Meskipun pada sisi lain dari konflik merupakan sarana mengintegrasikan individu-individu. Karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan adanya benturan-benturan kepentingan tersebut mencerminkan dari sikap-sikap individu tersebut dalam usahanya memenuhi kebutuhannya. Dari sikap yang nampak ini, Simmel memiliki sebuah pemikiran yang menghasilkan konsep individualisme.
terwujud dalam prinsip-prinsip ekonomi masing-masing, yaitu persaingan bebas dan pembagian kerja. Dalam pembagian kerja, individu terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompok ini menurut Simmel memiliki analisa tersendiri di mana terdiri dari 1, 2, dan 3 orang. 1 orang atau singkatnya individu berada dalam posisi sendirian, tidak terjadi interaksi, dan ia akan mendapat penolakan dari masyarakat. Maka itu Simmel menghadirkan konsep dyad dan triad, di mana menurut pandangan Simmel bahwa kebebasan tidak akan terjadi jika seseorang itu sendirian, tetapi jika ia ada dalam kelompok. Lalu persaingan. Suatu yang menonjol dari persaingan adalah bahwa dalam proses itu terjadi pertikaian yang tidak langsung. Apabila satu pihak menindas musuhnya atau merugikannya secara langsung, maka tidak terjadi persaingan. Secara umum, persaingan yang hanya menunjuk pada kegiatan yang dilakukan secara paralel untuk mencapai tujuan yang sama. Pada persaingan terdapat 2 kombinasi. Yang pertama, apabila suatu kemenangan terhadap lawan merupakan kebutuhan pertama secara kronologis, maka hal itu sendiri tak akan ada artinya. Lalu yang kedua, persaingan hanya berlangsung antara pihak-pihak tanpa usaha menyingkirkan lawan. 10. Bentuk-bentuk konflik dan konsekuensi sosialnya. Konflik menurut Simmel memiliki banyak bentuk, di antaranya pertandingan antagonistik, konflik hukum, konflik mengenai prinsip-prinsip dasar atau berbagai hal objektif yang mengatasi individu yang terlibat, konflik antar pribadi, konflik dalam hubungan intim, konflik yang mengancam suatu kelompok. Dalam konflik pertandingan antagonistik, konflik hukum, dan konflik mengenai masalah mendasar ada karena persetujuan mereka akan peraturan-peraturan dasar yang mengatur konflik itu, atau yang karenanya konflik itu ada. Konflik antar pribadi yang memiliki mutu bersama dan hubungan yang intim, konfliknya lebih mendalam daripada dengan seseorang di luar ikatan atau kelompoknya. Konflik dengan orang yang lebih dekat cenderung lebih pahit dibandingkan konflik dengan orang lain, misalnya seperti pengkhianatan. 11. Mengapa uang memiliki makna yang penting dalam kehidupan sosial menurut George Simmel? Apa yang dikemukakan George Simmel dalam The Philosophy of Money pada hakikatnya bukanlah sebuah metafisika. Meski di dalamnya terkandung konsep-konsep filosofis yang penting, pandangannya dalam buku itu lebih merupakan sumbangan bagi sosiologi kultural dan analisis tentang implikasi-implikasi sosial yang lebih luas dari masalah ekonomi. Minat Simmel terhadap fenomena uang sebetulnya tertanam dalam perhatian teoritis dan filosofisnya yang lebih luas. Simmel melihat uang sebagai bentuk khusus nilai. Selain itu, Simmel juga menyoroti dampak uang terhadap dunia batin manusia dan kebudayaan objektif secara keseluruhan. Dia juga melihat kaitan antara uang dan komponen-komponen kehidupan lainnya seperti pertukaran, milik, kekuasaan, ekstravaganza, sinisme, kebebasan individu, gaya hidup, kebudayaan, nilai kepribadian, dan sebagainya. Dan yang terpenting, Simmel melihat uang sebagai sebuah komponen kehidupan spesifik yang mampu membantu manusia untuk memahami totalitas kehidupan. Simmel ingin menarik keluar totalitas roh dari zaman analisisnya tentang uang. Menurut Simmel, pertukaran ekonomi dapat dipahami sebagai bentuk interaksi sosial. Ketika transaksi moneter menggantikan barter, terjadi perubahan penting dalam bentuk interaksi antara para pelaku sosial. Simmel melihat uang sebagai suatu yang bersifat impersonal, suatu yang tidak terdapat pada ekonomi barter. Hubungan antara individu diwarnai warna dan ciri kalkulatif, menggantikan kecenderungan kualitas sebelumnya. Dalam pengamatannya, manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan itu sendiri. Padahal uang sebetulnya hanya merupakan sarana. Bahkan uang adalah contoh paling murni di mana sarana diubah menjadi tujuan. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negatif terhadap individu seperti sinisme dan sikap indifferent, blessed attitude. Dampak ekonomi uang lain yang digarisbawahi Simmel adalah reduksi nilai-nilai manusia menjadi uang. Segalanya bernilai kalau menghasilkan banyak uang. Nilai manusia direduksi ke ekspresi moneter. Sambil menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel menegaskan semuanya tergantung pada manusia itu sendiri. Tapi ia mengingatkan bahwa uang hanyalah sarana, bukanlah tujuan pada dirinya sendiri. 12. Tragedi kebudayaan Simmel.
Diawali dengan pernyataan tesis tentang manusia yang menghasilkan hewan yang terkungkung dalam keteraturan dunia. Manusia ingin lepas dari itu semua, dan kemudian ia membuat konfrontasi antara dirinya dengan hukum alam yang disetujui dan mengekang dirinya. Dari sinilah Simmel mengatakan bahwa konfrontasi tersebut menciptakan dualisme besar yang tak pernah berakhir, yaitu perlawanan antara subjek dengan objek. Subjek yang dapat kita pahami sebagai manusia yang diambil alih sebagai sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam. Dalam konfrontasi inilah, Simmel menetapkan konsep kebudayaannya di antara subjek dengan objek. Peletakan ini mengartikan pada kita tentang budaya yang merupakan sesuatu yang menghubungkan antara subjek dengan objek, di mana melalui kemungkinan subjek dapat melibatkan atau mungkin melewati objek. Di sinilah mungkin budaya memiliki proposisi yang sama. Ia hanyalah sarana bagi manusia untuk menemukan objek. Melalui peradaban, manusia mencoba untuk melawan objek dan berusaha melawan batas-batas yang ditemuinya. Seperti yang disampaikan Simmel, bahwa jiwa tidak pernah hanya ditampilkan pada saat apapun. Ia juga ingin lebih dan mengatasi menjadi manifestasi yang sempurna dari yang dimilikinya sendiri. Inilah yang mungkin dapat saya katakan sebagai bidang yang terdalam dari diri manusia, adalah hasratnya untuk melampaui apa saja keadaan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Kebudayaan manusia selalu berkembang dengan hasrat ini. Perkembangan di sana dimaksudkan sebagai hasil pencapaian manusia dalam upaya mengatasi keterbatasannya oleh objek alam. Di sini kita bisa melihat bahwa teknologi yang mana ia merupakan salah satu bentuk wujud manusia. Melalui teknologi inilah manusia melihat manifestasi dari manusia yang selalu ingin melampaui batas untuk lebih dan lebih. Misalkan saja dengan suatu terbang manusia untuk bisa terbang, untuk mempersingkat perjalanan, maka manusia menghasilkan sesuatu yang bisa menerbangkan dia, yang sekarang mungkin dikenal dengan pesawat terbang, helikopter, atau macam-macam teknologi lainnya.